Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang bunga mawar merah yang merupakan simbol kematian bagi siapa saja yang mendapatkannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Mawar merah berdarah. Jam sudah menunjukkan waktu jam 7 esok pagi, tapi gadis belum bangun, dan juga suara mama yang dari tadi membangunkannya pun sudah mulai geram. Gadis, denger gak sih udah siang nih, buruan sekolah sono, kalau kamu telat nanti jalan kaki loh. Iya mo, di dalam hati gadis bergumam, makanya kalau sekolahin anak tuh jangan jauh-jauh. Sehabis mandi dan sarapan, gadis memutuskan untuk langsung masuk mobil dan berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, pagar sudah hampir tertutup rapat, tapi syukurlah gadis masih bisa masuk. View, hampir ojo kalau telat dikit mampus gua. Jam pelajaran pertama diisi dengan pelajaran kimia, pelajaran yang hampir dibenci semua murid di kelasnya. Bukan hanya pelajarannya saja yang tidak disukai, gurunya pun juga tidak disukai. Tiba di tengah pelajaran, Pak Adi selaku kepala sekolah masuk dan meminta izin kepada Bu Rianti, guru kimia kami, untuk mengatakan sesuatu. Sepertinya Bu Rianti mengizinkannya. Anak-anak, sebelumnya Bapak punya berita penting, yaitu teman kalian Eli telah meninggal. Tidak diketahui apa sebabnya, Bapak hanya menemukan mawar merah yang berdarah, dan yang lebih membuat Bapak sedikit terkejut, Eli meninggal di dekat kamar mandi cewek. Riuh anak-anak pun saling bertebaran, banyak yang mengatakan Eli kan anak yang cantik, pintar, pokoknya bagus deh, tapi kok bisanya dia meninggal. Gadis yang sedari tadi hanya diam melihat Pak Kepala Sekolah bicara, cuma tersenyum sinis. Di dalam hati gadis bergurau, makanya jadi cewek tuh gak usah sombong mentang kelas rolas jadi sinaknya ngebully adik kelas. Sesudah Pak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut, Pak Kepala Sekolah pun pergi. Dan pelajaran dimulai seperti biasa hingga bel pulang pun berbunyi. Gadis pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya tidak ada, dan ia sudah bisa menebak kalau ibunya pasti ikut arisan. Pada saat hendak membuka pintu kamarnya, gadis agak terkejut karena ia melihat sepucuk surat dan ada bunga mawar merah di atasnya. Gadis pun membuka suratnya dan dia agak kaget karena isi surat itu adalah, "Kamu korban selanjutnya." Dasar orang gila, kata gadis. Dia pun membuang surat tersebut dan bunga mawar merah itu dan memutuskan untuk tidur sebentar. Jam berbunyi dan gadis pun terbangun. Astaga, jam berapa ini? Dilihatnya jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Gadis yang sedari tadi berbunyi pun dia buka dan ada 3 pesan yang masuk ke HP-nya, 2 dari orang tuanya dan 1 dari orang yang ia tidak kenal. Ia pun membuka isi surat pertama dari mamanya yang mengatakan, "Gat, maafin mama yo, malam ini mama gak bisa pulang, mungkin besok pagi mama baru di rumah." Kebiasaan batin gadis, ia juga membuka pesan dari papanya yang mengatakan, "Gat, Popo gak bisa pulang karena ada meeting mendadak di Banten. Popo udah taruh uang di meja belajarmu, jadi kamu boleh pakai sepuas kamu." "Gak Popo, gak mama, beda tipis," tukas gadis. Tapi gadis penasaran dengan 1 pesan lainnya. Pada saat ia hendak membukanya, tersium bau mawar yang begitu tajam hingga menusuk hidungnya, tapi karena penasaran gadis tetap membuka isi surat itu. "Aku tunggu kamu di dapur, cepatlah, aku sudah tak tahan." Dasar gila, siapa sih ngasih surat sekarang SMS lagi? Kurang kerjaan kayaknya deh.
Karena jengkel ia pun memutuskan untuk ke dapur dan meminum segelas air. Karena penasaran dengan orang yang menantangnya tadi, ia pun berteriak, lo siapapun yang nantangin gua keluar deh, lo pikir gua takut popo?" Karena merasa ditipu, gadis pun mengulang perkataannya, tapi menurutnya itu ia gilo, jadi ia diam sambil mengatakan, "Gilo tuh orang isengnya." Pada saat hendak keluar dari dapur, ia mencium bau mawar yang sama seperti yang ia cium di kamar tadi. Ia merasa sedikit ketakutan, tapi ia berusaha menghilangkannya. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat seseorang berjubah hitam memegang pisau mendekatinya. Ia berjalan mundur, tapi sepertinya itu sia-sia. Terus bunyi darah yang keluar dari tubuhnya. Tepat sehabis itu orang tuanya pulang dan kaget melihat gadis yang sudah mati. Gadis, bangun sayang, bangun." Tak ada jawaban dari gadis. Mamanya pun hanya menemukan sebuah bunga, bunga mawar merah berdarah.